Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama karya yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karya yang merubah wajah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengkajinya di hari-hari terbaik ini. Dan juga tidak lupa kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita di malam ke-25 yang baru saja berpisah dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh apa yang kita lakukan dari amal soleh, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan 1441 ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, di tengah-tengah rasa letih dan lelah kita masih memburu keberkahan yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa burika li ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu paginya, di waktu pagi. Maka ba'da subuh kita baca zikir pagi dan kita beribadah, jangan tidur. Makanya para ulama tidak menyukai tidur ba'da subuh. Dan kita sudah sebutkan riwayat-riwayat mereka, atau sebagian riwayat-riwayat mereka, dan mereka berusaha mati-matian bertahan untuk tidak tidur ba'da subuh, minimum sampai syuruk atau terbit matahari. Maka hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kita masih bersama hadis yang cukup panjang dari Zir bin Hubeish ketika beliau datang ke seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Asal bertanya tentang ilmu agama. Beliau bertanya tentang mengusap khuf, dan secara garis besar itu pun juga nggak komplit kita sebutkan, karena sekali lagi pembahasannya bukan tentang fikih mengusap khuf, tapi paling tidak ada selayang pandang tentang itu. Dan hadirin yang Allah muliakan, untuk atau bagi kita yang ingin memperdalam, kita harus masuk ke dalam dunia fikih, atau mungkin bisa ditanyakan nanti, atau dengan guru-guru atau ustadz-ustadz kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan setelah Sofwan bin Asal menjelaskan tentang mengusap khuf, bahwa mengusap khuf itu hanya untuk hadas kecil, Adapun hadas besar nggak bisa berlaku, dan khuf itu batal ketika kita mengalami hadas besar, karena hadas besar harus mandi, seperti janabah atau junub, haid, nifas, itu harus mandi.
Dan uh, ala nanzi' khifafana thalathata ayyam wa layalihin, dan kita tidak perlu membuka sepatu atau kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam ketika safar. 3 hari 3 malam ketika safar. Tapi kan bau Ustadz. Loh, kondisi safar tuh beda. Nggak harus bau. Bisa jadi kita berada di daerah yang kering dan kelembapannya nggak seperti di Indonesia. Dan dinginnya minta ampun, gitu loh. Dinginnya luar biasa. Musim dingin misalnya. Nggak harus bau, gitu loh, jamaah. Jadi 3 hari 3 malam itu bisa terus dipakai sepatunya atau kaos kakinya. Atau ketika mukim, berapa durasinya? Kita bisa terus memakai khuf atau kaos kaki sehari semalam. Sehari semalam. Dan pada saat kita tidak buka, tidak copot, maka kita bisa mengusap bagian atas dari kaki kita ketika kita berwudu. Jadi berwudunya nggak harus telanjang kaki atau dengan kaki telanjang. Itu hal yang perlu kita ketahui jemaah sekalian. Dan begitu 3 hari 3 malam atau sudah bagi yang safar, atau sehari semalam 24 jam bagi yang berada di kotanya atau mukim, maka berakhirlah mengusap khuf. Wallahu ta'ala alam, pendapat terjadi khilaf apakah wudhunya langsung batal atau enggak. Yang rajih tidak batal, karena ini dua pembahasan yang berbeda, dua kotak yang berbeda. Tapi begitu wudhunya batal, dia nggak bisa mengusap sepatu atau kaos kakinya lagi, dia harus buka. Jadi kalau udah 3 hari 3 malam atau sudah sehari semalam, dia harus buka jika dia ingin berwudhu. Kalau dia nggak ingin berwudhu, ya udah pakai aja terus sampai berwudhu, gitu loh, atau bebas. Itu poinnya. Sekali lagi, perincian tentang masalah ini bukan di Riyadhus Shalihin, tetapi di dalam kitab fikih. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Fakultu. Lalu Zir ternyata punya pertanyaan kedua. Kata Zir rahimahullah, aku bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Wahai Sofwan, apakah engkau pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan membahas tentang hawa, membahas sesuatu tentang hawa? Apa maksud hawa di sini, jemaah? Istrinya Nabi Adam, Pak Ustadz? Bukan hawa itu. Apa kira-kira? Hawa nafsu? Bukan. Hawa dalam hal ini adalah cinta. Jadi hawa di dalam hadis ini maksudnya adalah cinta. Apakah Nabi pernah membahas tentang cinta atau mencintai sesuatu, mencintai seseorang? Pernah tahu nggak hadis tentang itu? Lihat ya bagaimana para ulama dulu, generasi terdahulu itu kepo, penasaran, tapi ilmiah. Mereka nggak ribetin orang, gitu loh, nggak stalking urusan orang. Tapi yang ditanya adalah, pernah dengar hadis ini nggak? Pernah dengar hadis ini nggak? Pernah dengar sunnah ini nggak? Gitu loh. Pelajaran nih bagi kita. Karena mereka tahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya kualitas agama seseorang, dia tinggalkan hal yang nggak ada manfaatnya buat dia, yang bukan urusan dia nggak mau ngurus. Dia nggak mau ngurus. Oh, bukan urusan saya. Hari kiamat nanti jamaah, kita aja udah kerepotan ngurus urusan kita. Kita aja udah kelimpungan ngurus urusan kita. Likulli mri'in minhum sya'nu yughni. Itu kan dalam surat Abasa. Setiap orang itu sibuk ngurusin urusannya. Udah nggak bisa ngurusin orang lain. Kok bisa di dunia itu
ngurus urusan A, urusan B, urusan D. Dia diminta juga enggak, minta bantuan. Kepo aja, penasaran, pengen tahu. Nanti dosa lagi gibah. Bisa jadi terjebak dosa fitnah misalnya. Urusan dia aja masih banyak yang kita lakukan, kita akan kerepotan kalau Allah tanya kepada kita. Ini urusan kita, bukan urusan orang. Urusan kita nih, ketika Allah tanya, kenapa demikian? Misal di bulan Mei 2020, kenapa Anda melakukan itu? Misal tanggal 13 jam 9, kenapa Anda lakukan itu? Bingung kita jawabnya. Makanya ikutilah konsep para ulama terbaik, generasi terbaik. Mereka itu nanya, pernah dengar hadis ini enggak? Hadis tentang ini enggak? Hadis tentang ini enggak? Ilmu yang ditanya, jamaah. Seperti Zir ini, rahimahullah. Pernah tahu nggak hadis tentang cinta? Qala na'am. Maka Sofwan bin Asal mengatakan, ya, saya pernah dengar hadis tentang cinta. Lalu Sofwan menceritakan, dan ini pelajaran sekali lagi jamaah sekalian, mereka itu nggak menyembunyikan ilmu, bagi-bagi udah. Makanya Zirnanya dijawab, nggak pelit. Apa kalau bahasa wani piro gitu ya, kalau orang Jawa. Berani bayar berapa lo? Nanya-nanya begini. Enggak. Tanya, kasih. Nah, kita pernah dengar. Gitu loh jamaah. Dan nggak pelit gitu loh. Tidak pelit. Hadirin Allah muliakan. Saya pernah dengar kata Sofwan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar. Kita tuh waktu itu lagi bersama Nabi SAW di sebuah perjalanan, di dalam sebuah safar. Bainana nahnu indahu idnadahu a'rabi bisautin lahu jahwari. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dengan keras. Yang manggil ternyata orang Badui, jamaah. A'rabi. A'rabi itu orang yang tinggal di luar perkotaan. Dan mereka nggak akan ke kota kecuali ada kebutuhan aja. Mereka tinggal di jauh dari peradaban atau perkotaan gitu loh. Dan ke kotanya kalau ada kebutuhan, kalau nggak udah balik lagi gitu. Jadi mereka gitu konsep hidupnya. Orang Indonesia suka mengartikan A'rabi dengan Badui gitu loh. Padahal kan kita tahu, jadi bukan Badui suku Badui ya, bukan gitu loh. Jadi bukan Badui suku Badui, apalagi Badui dalam, Badui luar, nggak ada hubungannya sama itu. Ini tuh di Arab, terus jauh dari tinggalnya jauh dari kota. Dan orang Badui itu sekali lagi bukan Badui di kita ya, jadi bukan Badui dalam, bukan Badui apapun. Ini Badui di sana. Nah, orang Badui ini, A'rabi ini, itu karena hidupnya jauh dari perkotaan dan seterusnya, jadi unik mereka itu jamaah. Punya karakter sendiri dan kurang menggunakan standar etika atau attitude pada saat itu. Nah, ini buktinya. Tiba-tiba main teriak aja. Bisautin lahu jahwari. Suaranya kencang banget gitu. Ya Muhammad. Ya Allah. Manggil nama pula. Allahu Akbar. Yang lain tuh panggil ya Rasulullah, ya Nabi, atau ya Nabi Allah. Ini dia nih tiba-tiba cukup datang manggilnya wahai Muhammad. Udah teriak-teriak manggilnya Muhammad. Masya Allah. Itu tuh. Nah, ini sebagai contoh. Mereka tuh gayanya begitu. Jadi nggak pakai adab, nggak pakai attitude, nggak pakai etika yang berlaku. Udah pokoknya mereka punya aturan sendiri deh. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi.
Ha ummah. Menariknya, lihat Rasulullah menjawab dengan volume seperti volume itu Badui, itu Arabi, teriak juga. Masya Allah ya Nabi kita ya. Jadi Nabi SAW itu menyesuaikan, ngerti ngadepin orang tuh Nabi kita SAW. Ini Badui beda gayanya. Jadi ketika Badui atau Arabi atau Badui teriak-teriak, Nabi juga ngikutin cara bicara mereka, gitu loh. So, apa kabar? Baik, gitu ya. Lo gimana kabarnya? Gitu misalnya demikian kalau sekarang. Ya, dan teriak-teriak lagi itu udah inilah jemaah. Jadi itulah apa namanya kira-kira. Jadi orang kalau teriak juga, menyesuaikan. Itu kan sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, khatibun nas ala hasabi uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan nalar mereka. Jadi bicara itu sesuai dengan nalar mereka, gitu loh. Gitu jemaah sekalian. Ini pelajaran bagi kita nih. Pelajaran tentang ilmu komunikasi, gitu loh jemaah. Ilmu komunikasi. Jadi Nabi SAW itu berbicara sesuai dengan kondisi lawan bicaranya. Dan inilah kemampuan dan skill komunikasi para nabi dan rasul jamaah. Makanya coba kita buka surat Ibrahim ayat 4 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Kenapa? Karena tujuan diutus rasul itu liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, gitu loh. Jadi likuli maqam maqal kata para ulama. Setiap konteks, setiap tempat itu bahasanya beda-beda. Gitu. Ketemu orang Badui teriak juga Nabi. Wah apa? Masya Allah. Baik nih, baik alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Nabi kita SAW ngerti itu gimana harus bicara. Makanya dalam ilmu bahasa Arab tuh jamaah di antara skill atau kehebatan komunitas seseorang itu kalau bahasa seorang itu balik. Makanya kita tahu ada ilmu balagoh gitu ya. Ilmu balagoh. Seseorang itu bahasanya balik. Bukan akil balik, tapi balik di sini itu apabila seseorang itu punya kemampuan mampu menggabungkan dua hal. Yang pertama, bahasanya benar, baku, dan yang kedua tepat dan bisa dimengerti oleh pendengar dengan mudah. Itu tuh berarti hebat tuh orang. Itu. Jadi kalau orang bahasanya benar dan tepat, bisa dimengerti oleh pendengarnya, bisa menyesuaikan kemampuan pendengarnya, itu orang hebat, itu komunikator gitu dalam ilmu balaghah. Jadi bukan yang penting bahasanya ribet gitu loh jemaah. Enggak. Kadang-kadang kan orang tuh untuk terlihat berkelas, intelek, dia pakai bahasa ribet-ribet, hadirin. Dia pakai bahasa ribet, bahasa serapan. Orang bingung nih orang ngomong apa sih gitu loh. Gimana, udah keren belum bahasa gua? Itu nggak ada yang paham bro, gitu. Itu pada bingung tuh dengerin lo ngomong. Tapi bukan berarti bahasa ribet itu jelek, enggak. Bisa jadi ketemu komunitas tertentu
itu pakai bahasa itu. Kalau enggak, mereka malas dengar. Ini nggak intelek gitu loh. Kita butuh bahasa-bahasa serapan. Gunakan bahasa itu jamaah. Gunakan bahasa tersebut gitu loh. Gitu. Jadi dalam Islam itu berhadapan dengan mahasiswa bahasanya beda. Berhadapan dengan ibu-ibu bahasanya beda. Berhadapan dengan petani bahasanya beda. Berhadapan dengan pengusaha bahasanya beda. Dan itu bukan berarti salah satu komunitas lebih baik daripada komunitas lain, enggak. Sesuai aja bahasanya. Ya kan ngadepin orang Jawa gitu kan beda dengan bahasa ngadepin orang Batak misalnya atau Madura. Nanti beda lagi ngadepin orang Ambon. Jadi semua tuh bahasanya beda-beda. Wong dari sapaan aja ngadepin mahasiswa dengan ngadepin ibu-ibu aja beda. Ngadepin mahasiswa misalnya teman-teman sekalian atau adik-adik mahasiswa gitu kan. Coba kalau ngadepin ibu-ibu, teman-teman sekalian, kualat jamaah sekalian lah. Ibu-ibu dibilang teman-teman. Dari bahasa sapaan aja udah nggak boleh sama. Gitu lah. Jadi jamaah sekalian, itu Nabi kita SAW. Ini pelajaran dari ilmu komunikasi Nabi. Gitu. Jadi Nabi itu bisa ngadepin orang paling cerdas, bisa ngadepin orang gaya Arabi begini, bisa. Bisa ngadepin orang yang punya attitude yang tinggi banget, bisa ngadepin orang yang nggak pernah sekolah, bisa tuh. Dan nyambung. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu susah banget punya kemampuan kayak gitu. Ya, kita lanjutkan. Fakultu lahu. Nah, maka Sofwan bin Asal berkata kepada A'robi tersebut, Badui itu, Waihaka ugdud min sautika fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhina an hadza. Wa qad nuhita an hadza. Kata Sofwan, jadi nabinya santai, yang gemes para sahabatnya. Itu tuh. Nabinya santai. Tenang aja nabi kita tuh. Yang gemes sahabat-sahabat beliau, diantaranya Sofwan bin Asal. Sofwan tuh gemes banget sampai mengatakan, Waihaka ugdud. Celaka engkau. Lembutkan suaramu. Kecilkan suaramu. Engkau itu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tuh di sisi Nabi, nggak bisa bicara begitu. Harus pakai adab gitu loh. Harus pakai adab jamaah. Dan engkau telah dilarang untuk pakai suara tinggi. Kenapa dilarang? Surat Al-Hujurat ayat 2 maksud dari Sofwan bin Asal. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian bicara dengan sesama kalian. Nggak boleh disamain. Sama Nabi harus beda. Sama orang tua kan harus beda, nggak boleh disamain sama teman. Sama ahli ilmu, sama guru harus beda, nggak bisa disamain sama teman-teman. Setiap orang tuh harus beda. Nah, apalagi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kata Allah. Apa yang terjadi kalau kita mengangkat suara? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal ibadah kalian akan hancur, akan batal, dan kalian tidak terasa, nggak merasakannya. Dan masih ingatlah tafsir dari Al-Imam Al-Qurtubi, setelah Nabi wafat, maksud ayat ini adalah jika sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan dan dikaji. Jadi di kajian
baik di masjid atau di off air atau di on air, nggak boleh bicara. Khawatir amal kita hancur. Ini nggak boleh bicara, nggak boleh ngangkat suara, nggak boleh ikut kajian sambil ketawa-ketawa. Kita harus punya adab, adab di hadapan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, makanya gimana nggak kesel? Wong ayatnya jelas, ini tiba-tiba Arabi ini celuk-celuk teriak-teriak, kesel, sebel. Tapi Nabi tenang gitu loh jemaah. Nabi tenang, hadirin Allah, dan Nabi mengangkat suara biar sama gitu loh, biar suaranya Badui nggak lebih tinggi dari beliau kan gitu ya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, eh, berkata Arabi, wallahi la aghdud, demi Allah saya nggak akan kecilkan suara saya. Oh, masya Allah, Arabi nih, jangan macam-macam, nggak bisa diatur. Subhanallah, dinasihatin. Coba kalau kita, oh nggak boleh gitu sama ustadznya, misalnya dia bilang, oh nggak boleh gitu sama guru ya, gue salah ya, aduh gue malu nih. Badui bukan ustadz, Rasul SAW. Enggak, emang begini kayak gue, gitu. Masya Allah. Terus abis itu dicuekin aja, Sofwan dicuekin, langsung menuju Rasul SAW. Almar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaqu bihim, atau almar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihim. Langsung, nggak pakai ya Rasulullah, nggak pakai ya Nabi, nggak pakai ai uba bibu. Seseorang mencintai sebuah kaum, apakah dia tidak bisa bersama kaum tersebut? Jadi bisa nggak dia bersanding dengan kaum tersebut? Lalu Nabi SAW menjawab, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Masya Allah. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Lihat jemaah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijawab dengan baik. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Bagaimana lembutnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali lagi ngerti bagaimana menghadapi orang. Ngerti bagaimana menghadapi orang. Ya badui gitu deh. Dan Nabi SAW nggak baper. Nabi kita tidak baper. Nabi kita SAW itu benar-benar mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi bukan teori, gitu loh. Bukan hanya lip service aja, tapi walk the talk itu Nabi SAW. Yang diucapin dijalanin. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan karena rahmat dari Allah, engkau bisa lembut dengan mereka. Dan kalau engkau keras, kalau engkau kasar dan keras, mereka akan bubar darimu. Dan juga Allah kan berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dalam surat Al-A'raf ya 199 kalau nggak salah. Allah berfirman, khudhil afwa, maafkanlah. Maafkan. Dan tetap mengajak yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang nggak ngerti, yang bodoh, nggak ngerti. Nah, salah satu yang nggak ngerti ini
A'rabi atau Badui, mereka nggak ngerti adab. Bukan maksudnya niatnya kurang ajar, nggak ngerti mereka. Emang begitulah mereka, setelannya tuh begitu. Jadi Nabi SAW nggak ngambil pusing gitu. Yang sebel sahabat-sahabat yang lain. Makanya kata para ulama apa? Nabi itu nggak pernah marah. Belum selesai. Nggak pernah marah sama Badui. Ah itu. Emangnya Nabi pernah marah? Pernah. Tapi menariknya, Nabi nggak pernah marah sama Badui. Dan secara umum, sahabat yang dimarahin oleh Nabi SAW, itu kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu sahabat yang punya iman-iman yang kuat-kuat. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Pernah tuh diomelin sama Nabi. Jadi Nabi itu marah sayang, bukan marah baper. Marah sayang bukan emosi. Nabi lihat dulu SAW. Ini imannya kuat nggak kalau dimarahin? Oh kuat. Ditegur kali itu. Kan begitu ya. Siapa aja yang pernah dimarahin sama Nabi SAW dalam tanda kutip, ditugurnya tajam gitu. Mu'adz bin Jabal ketika baca surat Al-Baqarah di sholat Isya. Afattanun anta ya Mu'adz. Udah jadi tukang fitnah nih Mu'adz. Wih, dalam tuh. Coba kalau kita digituin guru kita. Tajam tuh coba. Udah jadi tukang fitnah nih. Dan kita tuh Mu'adz bin Jabal orang yang paling tahu halal dan haram nih. Bukan sahabat biasa-biasa aja, ini spesial. Ditegur dalam. Karena Nabi tahu mau ditegur sedalam apa, Mu'adz nggak akan mental. Imannya udah oke. Usama bin Zaid masih muda, tapi andalannya Nabi SAW. Salah satu kesayangan Nabi SAW. Dan beliau percayakan posisi panglima kepada Usama bin Zaid, kita tahu. Di satu dua nggak di semua peperangan tentu saja. Ada Khalid bin Walid juga. Usama bin Zaid ketika melakukan kesalahan di saat peperangan, orang udah mengucapkan la ilaha illallah, di peperangan masih juga dieksekusi. Nabi tegur. Apa argumentasi engkau, wahai Usama, kalau hari kiamat nanti engkau berhadapan dengan la ilaha illallah itu? Marah Nabi. Khalid bin Walid ketika sempat ada ada dinamika dengan Abdurrahman bin Auf, ditegur sama Nabi SAW Khalid bin Walid. Dan kita tahu Khalid bin Walid itu bukan sahabat biasa, panglima ya, nggak pernah kalah. Tapi sama Badui nggak pernah ditegur sama Nabi SAW. Masya Allah, ini santai aja Nabi SAW. Dan kan banyak hadis tentang Badui dan nggak ada marah-marah. Masih ingat hadis salah satu Badui atau Arabi pipis di masjid? Ya Allah, pipis di masjid jamaah. Itu sahabat udah mau menghentikan pas dia lagi pipis. Kata Nabi, biarin dia pipis. Udah selesai, suruh ambil air, disiram. Baru dinasehatin sama Nabi pelan-pelan. Sampai kan tuh Badui terharu. Akhirnya berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada, kata dia. Jadi kata dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati selain kita berdua. Itulah Badui, itu lucu gitu loh. Kenapa? Kan yang lain mau ngeroyok dia. Yang baik cuma Nabi SAW. Dan bahasanya Muhammad gitu, bukan Nabi. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad aja. Udah jangan yang lain ya. Yang lain mau berhentikan aku pipis. Karena Badui atau Arabi nggak bisa dikerasin. Nabi tahu itu. Ini mereka masih awam, nggak ngerti. Emang nggak belajar. Kalau dikerasin mental. Wa'arid anil jahilin. Nggak bisa ditegasin. Biasa aja, Masya Allah. Pelajaran nih buat kita jemaah. Nggak semua orang tuh dipukul rata semuanya. Dan ini pelajaran dalam seorang komunikator yang hebat, dia yang beradaptasi dengan lingkungan, bukan orang suruh menerima dia atau orang disuruh beradaptasi dengan gaya dia. Enggak, dia yang beradaptasi. Itu Nabi kita SAW.
dari sisi itu ya. Walaupun para sahabat harus beradab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran menarik deh, gitu loh. Jadi kalau kita eh, berbelasan, berpuluh tahun berguru sama seorang ustadz misalnya, nggak pernah diomelin, itu jangan terharu biru dulu. Ya Allah, ustadzku ini Masya Allah, the best. 30 tahun aku berguru sama beliau. Nggak pernah diomelin. Yang lain diomelin, Anda nggak pernah diomelin. Itu jangan kegeran dulu, Pak. Atau jangan berkambu. Jangan disikapi secara badui. Nggak bisa nih. Coba evaluasi. Oh, jangan saya baperan sih selama ini. Ustadz saya tahu, mental saya. Ah, itu jamaah. Jadi sekali lagi, makanya kan ada istilah disebutkan beberapa kiai sepuh atau ustadz sepuh, Anda belum berguru kalau Anda belum pernah dimarahin sama guru Anda, gitu. Atau Anda belum jadi murid kalau Anda belum dimarahin. Itu istilah saja, nggak ada dalilnya juga, tapi maksudnya salah satu kultur lah di dunia ilmu. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, kita lanjutkan jamaah sekalian. Apa pertanyaan Badui ini? Tapi pertanyaannya bagus loh, bagus banget pertanyaannya. Kata Badui ini atau Arabi ini, seseorang kalau mencintai sebuah kaum, bisa nggak dia digabungkan dengan kaum tersebut? Kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai nanti di akhirat kelak. Jadi di akhirat kelak, kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai pada saat kita di dunia. Ya Allah, keren kan? Jadi walaupun gayanya begitu, tapi dari pertanyaan-pertanyaan mereka, itu seringkali lahir ilmu yang gak pernah terduga sebelumnya. Dan bagus-bagus semuanya. Indah-indah. Makanya sebagian riwayat mengatakan, itu sahabat senang kalau Badui datang. Walaupun rada-rada itu ya, gayanya cuek gitu, tapi ada banyak hal yang sungkan ditanyakan para sahabat, bebas aja Arabi itu nanya ke Nabi SAW. Dan jawabannya bagus-bagus. Ini seperti ini. Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Walaupun main pakai Muhammad aja, tapi pertanyaannya bagus nih. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, hadis Bukhari Muslim, dari Anas, riwayat yang lain dari Anas, hampir serupa. Jadi ada orang Badui juga, Arabi juga, datang kepada Nabi SAW. Pertanyaannya apa? Mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nanya langsung, kapan terjadi hari kiamat? Nabi balikin, wa madza a'datta laha? Emangnya udah persiapan apa kamu nanya tentang hari kiamat? Lalu Badui ini, lihat, Badui itu walaupun punya gaya sendiri, tapi dia nggak bohong, polos gitu, lugu, apa adanya, nggak personal branding atau show off segala macam. Kata dia, nggak dibanggain sih. Cuman aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat. Jadi Arabi itu sayang sama Allah dan Rasulnya. Tapi emang gayanya begitu. Emang gak ngerti attitude, gak ngerti adab. Tapi rasa cinta, mereka cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia cinta sama Allah. Aku ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Ya Allah, engkau nanti di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Akan bersama pihak yang engkau cintai. Di dalam jamaah. Berarti kan dia akan gabung sama Nabi SAW. Akan gabung sama Nabi SAW. Itu Anas bin Malik jamaah. Anas yang meriwayatkan hadis itu dengar langsung Badui nanya, dijawab sama Nabi SAW. Engkau akan bersama orang yang kau cintai nanti di hari kiamat kelak. Seperti jawaban di hadis kita, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai pada saat di hari kiamat nanti. Apa kata Anas? Coba renungkan jamaah. Kata Anas, fama farihna ba'dal Islam
farahan asyadda min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Ketika kami dengar sabda ini, kami nggak pernah merasakan kegembiraan yang lebih besar setelah kegembiraan kami masuk ke dalam Islam dibanding mendengar sabda ini. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lalu Anas melanjutkan, fa'ana uhibbullah wa rasulahu. Kata Anas, saya itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar. Dan aku tuh cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum. Dan aku berharap pada hari kiamat nanti aku dikumpulkan bersama mereka. Fa'ilam a'mal bi'a'malihim. Walaupun aku belum bisa beramal dengan kualitas mereka. Allahu Akbar. Walaupun aku nggak bisa beramal atau belum bisa beramal sebagaimana amal mereka, aku nggak bisa khusyuk seperti khusyuknya Nabi SAW. Hatiku tuh nggak sebersih hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bagaimana bersihnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Anas mengatakan, tapi aku berharap dikumpulkan sama mereka karena aku cinta dengan mereka. Saudaraku yang Allah muliakan, ini tips besar bagi kita. Makanya kata para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka seseorang akan dikumpulkan dengan pihak-pihak yang ia cintai walaupun amalannya tidak seperti mereka. Walaupun amalannya tidak seperti mereka. Amalannya jauh di bawah, ilmunya jauh di bawah, hafalannya jauh di bawah, kekuatan sholat dan baca Qur'annya jauh di bawah. Tapi kalau benar-benar cinta, ini kejujuran, ini hati yang main. Kita cinta dengan orang soleh. Ada saudara kita atau ada sahabat kita, ya Allah, kesolahannya luar biasa, amalan hatinya tuh bersih banget, di hari-hari ini itu berjus-jus dia bisa baca ketika di malam Ramadan, dan kita nggak bisa. Kita mau baca Quran 2 jam aja udah pening, sakit kepala, pengen tapi nggak bisa. Kemampuan beda. Tapi Allah tahu kita sayang banget sama nih orang, kita cinta dengan orang ini karena kesolehannya, karena ilmunya, karena ketakwaannya. Maka insya Allah hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan dia. Insya Allah di hari kiamat kita akan terdongkrak. Padahal kalau dihitung-hitung nggak bisa nih. Amal kita sama dia jauh. Bena sama wa sumur. Gitu. Dia di sama tuh langit, kita di sumur. Jauh banget, jomplang. Hafalan Qur'annya jauh, bacaan Qur'annya, tajwidnya jauh. Aduh, apalagi bahasa Arab. Kita hanya bisa anak inti aja, syukran udah. Jazakallah khairan. Dia udah cacis cus, Masya Allah. Sahabat kita nih. Jago. Baca Quran cepet, tak. Subhanallah. Hatinya baik. Amalnya banyak. Makanya kalau ada orang soleh jangan dihasatin, salah konsepnya. Kok dihasatin? Kok didengkiin? Harusnya dicintai. Jadi ada orang lebih soleh dari kita tuh kita harus sayang sama dia. Bukan hasad. Hasad mau dapat apa? Justru ya apalah kita hancur. Kita berusaha cintai dia karena keimanan dan kesolehannya. Biar apa? Biar ikut sama dia nanti. Kalau ada orang soleh. Lalu cintailah para ulama. Makanya kita harus dengar kisah-kisah para ulama biar kita jatuh cinta sama mereka.
Dengerin tuh kalau diterangkan tentang ulama, diterangkan tentang para sahabat, itu simak baik-baik biar kita cinta sama mereka. Kan kalau bahasa simpelnya per zona aja dulu. Zona yang pertama orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita itu cintai. Udah paling nggak udah kita bareng dia deh. Berantakan udah amal saya tahu deh, saya tahu diri jauh banget, nggak, kayaknya nggak ada yang bisa dibanggain, tapi paling nggak saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, dan saya siap bantu dia sekuat tenaga saya karena kesolehan dan ketakwaannya. Saya nggak akan hasad sama dia, saya nggak akan benci sama dia. Habis itu ulama, karena sesoleh-soleh orang pada hari ini nggak ada apa-apanya dengan kesolehan Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi, ya Allah jamaah, kita lihat sendiri gimana beliau. Nggak ada apa-apanya dengan kesolehan Imam Syafi'i rahimahullah, kesolehan Imam Zahabi. Lalu naik lagi ke sahabat Nabi SAW. Kita lihat Sumayyah bagaimana, radhiyallahu ta'ala anha. Yasir bagaimana, radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bagaimana. Wanita Ghamidiyah yang minta dieksekusi, gimana imannya. Kalau kita mencintai mereka, semoga kita bareng mereka. Lalu tentu saja yang paling puncak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pelajari tentang beliau, jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pelajari tentang beliau biar kita jatuh cinta dengan beliau. Ikut nanti. Anta ma'aman ahbabta. Ini Badui, A'robi yang begini nih, itu bisa bersanding dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita harus pelajari tentang Allah, ma'rifatullah. Banyak orang tuh nggak cinta sama Allah karena nggak pernah mengenal Allah. Akhirnya bukan hanya nggak cinta, salah paham tentang Allah, benci dia, suudzon, buruk sangka sama Allah. Padahal Allah nggak pernah jahatin dia. Dia yang lalai, dia yang banyak dosa. Subhanallah. Lihat, masa kalah sama Badui, Arabi ini. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terus kita yang katanya intelek, katanya cerdas, katanya S1, atau S2, atau S3, atau dapat beasiswa, buruk sangka sama Allah. Nggak cinta sama Allah. Kalau cinta di lisan, kehidupannya nonsen. Nggak ada bentuk cinta seorang hamba kepada Allah, nggak kelihatan. Dong sholat aja ditunda-tunda. Nggak sholat. Nggak ada ruh ketika baca Quran. Di Ramadan ini nggak khatam. Padahal waktu ada. Itu yang perlu kita camkan. Ini yang perlu. Jadi ini penting. Ini tips bagaimana nanti hari kiamat kita bersanding, kita bersama para nabi, para sahabat, para ulama, para orang-orang soleh. Kan begitu jamaah. Misalnya ada orang nih, ada orang awam, nggak ngerti apa-apa, tapi dia sayang sama sahabatnya yang soleh, karena kesolehannya. Ya udah, dia jatuh cinta dengan dia, sahabatnya ini. Sahabatnya ini cinta sama ulama, cinta sama sahabat. Sahabatnya ini cinta sama Rasul. Dikumpulin, udah masuk gerbongnya. Masya Allah. Selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu jamaah. Dia cinta sama si A gitu ya, sama Pak Ahmad misalnya, atau Mbak Melati gitu, sebut saja Melati atau Mawar. Nah, Pak Ahmad sama Melati ini cinta banget sama ulama, punya banyak cerita tentang ulama sehingga hatinya berbunga-bunga kalau dengar para ulama. Lalu mencintai para sahabat Nabi SAW. Kalau cerita sama kita tuh, kamu tahu kan tentang Ummu Sulaim? Enggak. Oh, nggak tahu ya. Jadi Ummu Sulaim tuh gini, antusias banget karena cinta dengan Ummu Sulaim. Bro, lo tahu nggak gimana Khobab? Khobab tuh siapa ya? Oh, nggak tahu ya. Jadi Khobab tuh begini, Masya Allah, beliau tuh istiqomahnya disiksa segala macam. Kita nggak ngerti, tapi kita sayang sama dia, kita cinta sama dia. Oh, Masya Allah jamaah.
Ini yang perlu kita camkan. Ini tips bagaimana bisa berkumpul dengan orang-orang hebat. Tapi syaitan gak pengen kita berhasil, karena ini tips yang relatif mudah, jamaah. Seharusnya. Maka syaitan kasih virus hasad sama kita. Bukannya kita senang ada orang yang lebih hafal dari kita, lebih pintar dari kita, lebih bagus ibadahnya daripada kita, lebih bagus dakwahnya daripada kita. Justru syaitan buat kita hasad, kita benci, kita merasa tersaingi secara negatif, bukan fastabiqul khairat, tapi secara negatif. Akhirnya kita nggak bisa dapat peluang ini karena kita benci sama dia pada akhirnya. Kenapa? Kita anggap dia kompetitor secara negatif. Kita merasa tersaingi. Subhanallah. Padahal kalau kita mau redam ego kita mau bersihkan hati kita, maka ini kesempatan besar untuk bisa bersanding dengan mereka. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, karena waktu sudah habis, renungkanlah lagi kegembiraan spontanitas Anas bin Malik ketika mendengar pertanyaan Badui yang mengatakan, tapi saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta. Hari kiamat nanti engkau akan bersama orang atau akan bersama pihak yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, kami nggak pernah gembira melebihi atau kami nggak pernah bergembira setelah kami bergembira karena Islam kami, melebihi pada saat kami mendengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, engkau bersama orang yang engkau cintai. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Aku berharap dikumpulkan bareng mereka, walaupun amalku masih jauh dibanding mereka. Itulah sebabnya para sahabat nggak ada yang hasad, jemaah, dan senang sama Abu Bakar karena berharap. Dan kalau Anas berkumpul sama Abu Bakar dan Umar, otomatis kan sama Nabi. Abu Bakar kan cinta mati sama Nabi, dan cinta Abu Bakar ke Nabi lebih tinggi daripada cinta para sahabat ke Nabi SAW. Ini yang harus kita camkan, jemaah. Para sahabat tuh bahagia banget dengar hadis ini. Masa kita biasa-biasa aja? Anas, jemaah, antum masih ingat siapa Anas kan? Ini asistennya Nabi, gembira dengar hadis ini. Kita gak ada jasanya kepada Nabi SAW. Ibadah kita minim. Dengar hadis ini bukannya bahagia, bukannya senang, bukannya kayak menemukan kunci yang selama ini hilang, seperti menemukan harapan yang selama ini kayaknya udah berat nih. Ini kan harapan besar buat kita. Tinggal kita jujur mencintai orang-orang soleh tersebut, karena Allah akan uji kita. Jujur gak kita mencintai mereka? Gak boleh ada kepentingan. Kita mencintai mereka karena iman mereka, karena ketakwaan mereka, karena ilmu mereka, karena kesolehan mereka kepada Allah. Maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan Imam Syafi'i, 4 imam madhab, dikumpulkan dengan sahabat-sahabat, dikumpulkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dikumpulkan dengan Umar,
dikumpulkan dengan Uthman, dikumpulkan dengan Ali, dikumpulkan dengan Abdurrahman bin Auf, dikumpulkan dengan Sumayyah, dikumpulkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain dan seluruh para sahabat, dan dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak pernah sholat sebagaimana Nabi sholat, kita nggak pernah satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sebagaimana Nabi membaca 3 surat terpanjang itu dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.